הבוקר חיסלנו את עלי לריג'אני. עלי לריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס. Pemirsa, konflik Iran, Amerika Serikat, Israel terus memanas. Penggunaan alutsista modern dan teknologi canggih justru membuat korban sipil membengkak. Yang terbaru, Sekjen Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, dan Menteri Intelijen Iran, Ismail Khatib, dikonfirmasi tewas dalam serangan Israel di Teheran. Di tengah situasi ini, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak merencanakan bantuan obat-obatan ke Iran, dan bagaimana seharusnya kita membaca langkah ini, dan bagaimana seharusnya Indonesia bersikap di tengah perang yang semakin tidak terkendali. Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Kematian seorang pemimpin atau pejabat tinggi di Iran justru menyatukan mereka yang ada yang oposisi, yang koalisi. Bagaimana dampaknya setelah Ali Larijani meninggal? Apa dampak terhadap stabilitas pemerintahan di Iran? Ya, seperti dikatakan oleh pemimpin spiritual Iran yang baru, Ayatullah Mujtaba Khamenei, bahwa tewasnya atau mati syahidnya Ali Larijani justru akan memperkuat negara Islam Iran. Bukan memperlemah, tapi sebaliknya memperkuat negara Islam Iran dan sekaligus menyatukan rakyat Iran di belakang pemerintah Iran yang sekarang. Dan itu selama ini Iran seperti itu. Rakyat justru bersatu ketika pemimpin, ketika pejabat tinggi mereka mati syahid. Betul. Ini yang saya sebut salah kalkulasi dari pihak Amerika dan Israel kan. Ketika mereka melakukan serangan ke Iran pada tanggal 28 Februari dan memang menargetkan pemimpin spiritual Iran saat itu, Ayatullah Khamenei, dan tokoh-tokoh militer yang lain, dan berhasil, diharapkan setelah tewasnya Ali Khamenei ini, Iran akan kacau. Rakyat akan turun ke jalan menuntut tumbangnya rezim. Tapi yang terjadi sebaliknya adalah negara Iran semakin kuat, rakyat Iran berbondong-bondong ke tanah terbuka, tidak kelihatan rapuh, tidak kelihatan goyah. Artinya mengabaikan bahwa negaranya sedang dalam keadaan perang. Itu simbol apa yang ingin dikirim, Pak Mustafa? Kenapa? Itu simbol apa yang dikirim? Ya, itu adalah mereka untuk menunjukkan dukungan yang kuat di belakang pemimpin mereka dan juga di belakang negara Iran yang ingin sekarang mau dicabik-cabik oleh Israel dan Amerika Serikat. Saya suka kesimpulan tadi. Ini artinya Amerika Serikat salah membaca, salah kalkulasi. Betul. Tapi bagaimana dengan kematian Menteri Intelijen Ismail Khatib? Bagaimana dampaknya terhadap strategi keamanan? Karena dia Menteri Intelijen ya. Tidak pengaruh banyak. Tidak terpengaruh banyak. Ketika Iran dalam keadaan perang seperti ini, yang memegang kendali itu adalah IRGC, Garda Revolusi Iran. Komandannya juga sudah banyak yang terbunuh. Ya, tidak ada masalah. Karena sistem komando di IRGC itu adalah desentralisasi, bukan sentralisasi. Ini juga lagi-lagi Amerika salah kalkulasi. Dan pihak Amerika mengakui, ya, pusat komando Amerika atau CENTCOM mengakui, saya kira sistem kekuasaan dan struktur di Iran itu adalah sentralisasi. Tapi ternyata setelah perang ini memasuki minggu ketiga, menunjukkan bahwa sistem kekuasaan di Iran termasuk sistem komando militernya adalah desentralisasi. Buktinya sejak tewasnya Ali Khamenei sampai yang terakhir itu adalah kepala intelijennya, Menteri Intelijennya Ismail Khatib, tidak ada pengaruh apa-apa. Bahkan serangan balik Iran semakin dahsyat terhadap sasaran Amerika dan Israel. Sudah ada 61 serangan baliknya. Betul. Jadi ini menunjukkan bahwa tewasnya seorang menteri intelijen Iran tidak punya pengaruh apa-apa. Termasuk mereka yang perlu saya sebutkan, Pak, ya. Jadi seorang menteri intelijen itu kan jabatan politik yang ditunjuk oleh presiden. Kan. Jadi sebenarnya institusi intelijen Iran sendiri itu sudah berjalan sangat rapi, sangat
sudah ada SOP yang sangat baku. Jadi apa yang disebut institusi intelijennya ya, yang merupakan bagian dari IRGC, Garda Revolusi Iran itu ini sangat kuat, sangat rapi banget. Nah, jadi adapun menteri itu datang dan pergi. Setiap presiden baru, menterinya baru lagi kan. Jadi tidak ada masalah. Ketika sekarang jadi sasaran dan berhasil dan tewas ya, tidak menggoyah sedikit pun kan apa yang namanya institusi intelijen Iran. Jadi tetap berjalan seperti biasa. Oke. Supreme Leader yang ditunjuk setelah Ali Khamenei meninggal kan anaknya Mojtaba. Tapi sampai sekarang juga setelah ditunjuk, setelah ayahnya meninggal akhir Februari lalu, belum menunjukkan diri di publik. Apa yang Anda baca dari sini? Nah, justru harus demikian karena Ayatullah Mojtaba Khamenei ini adalah juga menjadi sasaran AS dan Israel juga kan. Yeah. Kan dia begitu tampil kan sebelumnya ada beberapa statement kan sangat keras. Statement dari Ayatullah Mojtaba Khamenei sangat keras bahwa rakyat Iran akan membalas atas tewasnya Ali Khamenei. Yeah. Dan rakyat Iran akan tetap melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Ini kan statement yang sangat keras kan gitu kan. Dan itu yang membuat Israel juga kemudian mengeluarkan ancaman akan mengincar Ayatullah Mojtaba Khamenei. Nah, untuk keselamatan dia, jangan-jangan kan mudah sekali ini pemimpin Iran berapa lama tewas lagi. Dia harus hati-hati, harus terutama masalah dia di mana berada. Sekarang oleh tapi dilacak intelijen Amerika Serikat, Israel yang terkenal akan teknologinya pun, Presiden Iran malah jalan santai di trotoar. Simbolisme apa yang ingin ditunjukkan sebenarnya? Ya, makanya jadi seperti seorang Ayatullah Mojtaba Khamenei, seorang pemimpin spiritual baru, dia harus belajar dari teman-temannya, senior-seniornya yang sudah tewas dengan mudah, disasar oleh intelijen Israel dan Amerika. Nah, dia sekarang harus membuat kalkulasi sendiri supaya dia bisa selamat dari incaran Israel dan Amerika. Karena sudah jelas terang-terangan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sudah jelas akan mengincar pemimpin spiritual Iran yang baru. Begitu juga Donald Trump mengatakan bahwa pemimpin spiritual yang baru kalau tidak mengikuti apa yang dimau Amerika, dia tidak akan lama juga. Oke, Pak Mustafa, sebenarnya di Iran itu kan ada Supreme Leader ya, ada Supreme Leader, ada Presiden Iran, ada Presiden. Siapa yang memegang tampuk tertinggi dan siapa yang berani mengatakan bahwa kita serang balik, kita menggunakan A, B, C dan begitu banyak serial-serial yang akan disiapkan? Ya, secara politik adalah pemimpin spiritual. Jadi pemimpin spiritual yang sekarang dipegang oleh Ayatullah Mojtaba Khamenei, dia pemegang kekuasaan tertinggi di Iran dalam sistem kekuasaan wilayah faqih. Sistem wilayah faqih ini adalah sistem kenegaraan di Iran yang lahir setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Maka beliaulah pemimpin tertinggi. Adapun presiden Iran dalam sistem wilayah faqih, dia orang kedua. Kalau di negara seperti di Indonesia atau negara lain kan namanya presiden kan orang pertama. Karena kita tidak punya Perdana Menteri, tidak punya Supreme Leader. Kalau di Iran itu presiden itu adalah orang kedua. Orang pertamanya adalah pemimpin spiritual. Itu adalah struktur dalam sistem wilayah faqih. Adalah sistem yang lahir setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Artinya dengan Mojtaba selama ini tidak keluar ke publik, itu merupakan strategi ya? Karena Menhan Amerika aja Pete Hegseth bilang kan, mana nih Mojtaba, dia hilang, dia cacat gitu. Itu tidak menyurutkan dia untuk kemudian tampil secara visual. Ya betul, dia harus sembunyi sekarang. Jangan-jangan sering-sering tampil ke publik. Nanti nasibnya seperti Ali Rijani kan. Ali Rijani itu kan sudah diincar. Tiba-tiba dia tampil di publik berlarut dengan massa ketika merayakan Hari Al-Quds, Hari Yerusalem beberapa hari yang lalu kan. Setelah itu adalah dengan mudah Israel itu melacak dia. Dan kemudian berapa lama berhasil kan, dia tewas sekarang. Jangan sampai terulang ini. Makanya kayak Ayatullah Mojtaba Khamenei sekarang harus betul-betul hati-hati. Harus kalau tidak penting banget, jangankan keluar secara terbuka, mengeluarkan statement aja juga harus hati-hati juga. Gitu. Makanya ketika rakyat menantikan atau publik menantikan
penampilan Mujtaba di TV nasional, tapi ternyata yang dikirim adalah pernyataan tertulis melalui TV nasional yang dibacakan oleh Dan itu yang media. terbaik, lebih baik seperti itu. Itu strategi. Betul ya. Jangan tampil dia tuh sering tampil di depan muka. Lebih baik statementnya aja. Iya. Dan didengerin aja tuh Amerika Serikat bilang cacat, kayak hilang, kayak rusak. Tidak ada masalah itu. Dalam situasi kayak begini kan biasalah. Berita sana sini simpang siur, hoax macam-macam kan tetap. Padahal banyak juga yang memprediksi begini Pak Mustafa. Karena seorang Mujtaba itu sudah kehilangan semuanya, dia kehilangan keluarga di waktu yang hampir bersamaan, ayahnya juga tewas kena rudal begitu. Banyak yang memprediksi kemudian dia akan mengambil keputusan yang terlalu berani, karena toh dia sudah kehilangan semuanya, tidak ada yang akan menghambat dia untuk membuat satu strategi yang sangat berani. Ternyata tidak, atau ini semua bagian dari kalkulasi strategi itu. Ya, itu biasalah, itu sebuah salah satu analisis ya. Dia sudah kehilangan semuanya, dipastikan dia akan lebih keras, lebih berani dan wakil. Itu bolehlah, itu salah satu analisis. Tapi harus ingat, Ayatullah Mustafa Hamid ini adalah seorang pemimpin melalui proses yang panjang. Dia tentu punya kemampuan cara berpikir yang lebih rasional, jauh dari emosional, dan dia lebih mementingkan kepentingan negara dan rakyatnya, bukan keluarga atau golongannya, tapi saya optimis dan saya punya prasangka baik ya. Seorang Ayatullah Mustafa Hamid ini dia adalah seorang pemimpin yang melalui proses panjang, bukan karbitan. Dia akan bisa berpikir secara matang yang lebih mementingkan kepentingan negara dan rakyatnya. Adapun bagaimana dia bersikap keras atau tidak, ya itu kita belum dicoba ya. Tapi untuk saat ini, di mana Iran dalam keadaan diserang, dalam keadaan perang, siapapun pemimpin Iran pasti dia akan bersikap keras. Siapapun pasti adalah seruannya ada melakukan perlawanan. Di Iran sendiri, Pak, ya itu di lingkungan rezimnya sebetulnya pecah-pecah. Ada kelompok reformis, moderat, ada kelompok yang radikal, seperti Presiden Iran sekarang, Masoud Pezeshkian. Itu sebetulnya kalau di Iran itu kategori kelompok moderat sebetulnya. Dia baru menjabat 2024 ya, hampir 2 tahun. Menggantikan sebelumnya kan, yang tewas itu. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, Pak, semua rakyat Iran dan pimpinan juga, baik yang dari kelompok moderat maupun yang radikal, bersatu untuk mempertahankan negerinya. Karena sekarang itu perang yang ada sekarang itu dianggap oleh rakyat Iran dan pimpinan adalah perang ekstensi. Jadi ini adalah hidup dan mati bagi mereka. Maka sudah tidak ada istilahnya moderat dan radikal dalam situasi perang saat ini. Mereka akan bersatu. Nanti kelihatan apakah ini dari kubu moderat maupun radikal ketika perang itu sudah berakhir dan mulai perundingan lagi, termasuk nanti untuk melihat siapa sebenarnya Ayatullah Mustafa Hamid itu. Nanti akan kelihatan setelah situasi normal. Tapi dalam situasi tidak normal seperti sekarang, wajarlah kalau mereka semua ada bersikap radikal, mempertahankan negaranya, mengeluarkan statement untuk melawan Amerika dan Israel sampai titik dari penghapus, itu wajar, Pak. Itu terjadi di mana saja. Mereka mempertahankan negaranya, mempertahankan ekstensinya, hidup mati dan bagi mereka kan. Tapi nanti kalau sudah keadaan normal, siapa sebenarnya mereka itu akan terlihat. Jadi belum. Tapi pertanyaan besar adalah normal itu kapan? Dan yang dibilang normal itu apakah benar-benar bebas dari rudal dan serangan-serangan balik? Ya, artinya setelah nanti perang ini bisa berhenti. Kapan prediksi Anda perang akan berhenti? Israel sampai sekarang masih melancarkan rudal dan rudalnya presisi. Nah, ini semakin gak jelas. Awalnya masih beberapa hari yang lalu masih muncul upaya diplomasi untuk mengakhiri perang ini seperti dilakukan Mesir, Qatar, Turki, Rusia. Ini sekarang dalam minggu ini mereka sudah lenyap semua itu. Bahkan eskalasinya semakin tinggi dan statement dari Amerika maupun Iran ini semakin keras ya. Iran tampak sangat tidak mau kompromi. Kan sudah berkali-kali disampaikan oleh Menlu Iran Abbas Araghchi dan kemudian Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Iran mau menghentikan perang itu asalkan memenuhi 3 syarat. Pertama, Amerika sama Israel harus mengakui kedaulatan Iran. Yang kedua adalah Amerika dan Israel harus
memberi kompensasi atas kerugian Iran dampak dari perang ini. Yang ketiga adalah ada perjanjian tertulis dan yang menegaskan bahwa Amerika dan Israel tidak mengulangi serangan lagi di masa mendatang. Ini kan berat. Tiga-tiganya berat semua. Akan berat semua, terutama nomor 2 dan nomor 3. Nah, itu yang membuat arah menuju gencatan senjata seperti buntu sekarang. Begitu pula pihak Trump, ini anunya keras, tawarannya keras. Yang pertama, Iran harus menanggalkan program nuklirnya. Iran harus menanggalkan program rudal balistiknya. Iran harus menghentikan semua dukungan baik politik maupun militer terhadap semua proksinya yang ada di Timur Tengah. Seperti di Irak, di Lebanon, Hezbollah, kemudian Houthi di Yaman. Nah, tiga syarat ini kan tidak mungkin diterima oleh Iran kan. Tidak mungkin. Lantas siapa yang bisa memediasi keduanya? Nah, ini sekarang yang saya katakan tadi ini deadlock, buntu. Jadi dalam keadaan sekarang kedua sikap dari kedua pihak sama-sama keras, maka agak susah kapan perang ini akan berakhir. Kalau kita bicara sebaliknya perang ini akan berkepanjangan. Perang akan berkepanjangan. Ya. Terlepas dari siapa yang menang nanti, siapa yang bertahan. Siapa yang menang. Sekarang siapa yang menang ada juga relatif, Pak. Siapa yang menang? Kalau bicara perimbangan kekuatan secara militer, tentu Amerika sama Israel itu adalah unggul, ya. Tapi bagi Iran kan beda. Bagi Iran bertahan seperti sekarang aja bisa membalas setiap hari ke sasaran Israel dan Amerika, itu sudah sebuah kemenangan. Tidak perlu dia menang secara militer, unggul secara militer. Dalam keadaan sekarang aja Iran mengklaim sudah menang. Di pihak Amerika sama Israel juga mengklaim ini sekarang menang, sama-sama mengklaim menang. Ya. Kan gitu. Tapi kan negara-negara kuat di sekitarnya gitu ya, di Timur Tengah atau Rusia sekarang kan sudah menyatakan bahwa dia akan membela Iran mati-matian. Apa yang Anda baca dari sini? Apakah kekuatan Iran nantinya bisa memenangkan kekuatan Rusia, maksud saya, bisa memenangkan Iran pada akhirnya? Ya, sekarang tidak usah jauh-jauh ya. Apa yang terjadi sekarang? Bagi Iran itu sebuah kemenangan. Sekarang ini? Sekarang itu sebuah kemenangan. Artinya dia bertahan. Coba 3 minggu. Ya. Sudah 3 minggu. Pihak Sincom, Pusat Komando Amerika mengklaim bahwa dia sudah menggempur 7.800 sasaran di Iran sejak meletusnya perang ini. Dan mengklaim juga sudah menghancurkan 120 kapal laut, kapal perang angkatan laut Iran. Ya. Artinya kalau lihat dari data ini, seharusnya Iran itu kan sudah habis, Pak. Sudah habis kan. Apalagi yang menjadi sasaran di Iran sekarang, 7.800 sasaran. Ya. Dan dia pakai rodal yang paling modern seperti Tomahawk ya. Tomahawk ini rodal balistik yang dianggap paling modern milik Amerika. Sudah beberapa ribu Tomahawk yang dilayangkan ke Iran. Dan perangnya nggak di tempat dia, perangnya jauh dari Amerika, itu costly untuk Amerika sebenarnya. Ya, itu costly. Artinya kalau lihat dari teori ini, ya pasti Iran itu habis kan. Tapi apa yang terjadi? Iran masih bisa membalas hampir tiap hari. Ya. Dan sampai membakar kota Tel Aviv. Dan bahkan Iran mengklaim sekarang menggunakan rodalnya yang paling canggih sekarang itu. Bukan yang dipakai pada minggu pertama, minggu kedua. Yang sekarang sudah minggu ketiga sudah pakai rodalnya paling canggih. Yaitu rodal balistik Horamsar 4 dan rodal hipersonik Fatah 2. Dia sangat presisi. Sangat presisi, sangat presisi. Dan sangat destruktif. Iya, dan sangat menurut Iran ini sudah tidak bisa ditegak oleh sistem anti serangan rodal dan anti serangan udara. Dan sekarang sudah dipakai oleh Iran. Jadi kalau secara kalau kita kembali kepada klaim Trump kemudian Netanyahu bahwa sudah menghancurkan sekian, terbukti Iran begini kan berarti kan masih omong kosong. Apa yang dikatakan itu rudal yang diklaim membunuh Netanyahu meskipun hoax katanya. Iya, ya hoax itu bisa aja. Jadi memang sekarang Netanyahu juga disasar oleh Iran. Tapi sekarang kan belum berhasil. Tidak hanya Netanyahu, semua elit politik Israel sekarang menjadi sasaran Iran untuk membalas atas tewasnya berapa belas elit politik Iran yang sudah tewas kan, kan gitu. Pasti kan akan membalas. Tapi ya sampai sekarang kan belum berhasil. Kenapa? Kenapa kok belum berhasil? Karena pemimpin Israel dan tidak hanya pemimpin rakyatnya, hidupnya sekarang sebagian besar ada dibongkar. Di Israel tempat teraman, di Israel saya ingin sampaikan,
Sekarang setiap rumah di Israel itu harus punya bunker. Itu sudah SOP. Belum lagi bunker di tempat umum. Jadi ketika Israel dalam keadaan perang besar seperti sekarang, kehidupan rakyat Israel, apalagi elitnya, itu ada di bunker-bunker semua. Maka mereka selamat. Sebaliknya, pemimpin Iran seperti Ali Rijani, santai-santai aja di permukaan, makanya mudah dikenakan. Itu yang jadi pertanyaan saya juga, terlalu lugu pemimpin Iran ini. Dia sudah jelas disasar, tapi tenang-tenang aja, kumpul dengan masanya di depan, dia habis lah. Presiden Iran jalan-jalan di trotoar tanpa pengamanan. Beda dengan pemimpin Israel. Israel itu hidupnya di bunker kayak Netanyahu. Sekarang hidupnya di bunker, nggak muncul dia kecuali dalam keadaan sangat-sangat tertentu yang emergency. Dia betul-betul ke permukaan, hidupnya di bawah semua. Dan bunker di Israel bukan hanya sekedar, kan sudah terbentuk ekosistemnya, pasukan logistiknya, macam-macamnya lah, sudah modern lah. Jadi ada seperti ada dua kehidupan lah, kehidupan di permukaan, ada di bawah tanah juga. Yang paling aman. Yang paling aman dan itu sudah dipersiapkan bertahun-tahun, gitu loh. Karena memang ini negara perang kan, apalagi akan terjadi perang panjang, mereka sudah siap, sudah tenang lah, sudah ada masalah dalam kehidupan. Artinya memprediksi perang akan berlangsung hanya 4 pekan seperti yang dibilang Trump, atau kemudian berangsur 2 bulan. Ini Anda tidak mempercayai hal itu. Anda memprediksi sampai berapa bulan kalau hitung-hitungan dari amunisi, dari rudal senjata terakhir yang paling presisi yang sudah dilepaskan oleh Iran. Prediksi Anda sampai berapa bulan, Pak Mustafa? Tergantung mindset Netanyahu sama Trump. Apa mindsetnya? Tujuan perangnya ini apa? Dalam tujuan kan perang itu tidak hanya militer, Pak, tapi kan ada tujuan politiknya. Nggak bisa ada perang begitu saja, untuk apa? Ada tujuan politiknya. Nah, sekarang tujuan politik Amerika dan Israel yang sering digembor-gemborkan itu kan pertama adalah ingin menumbangkan rezim. Itu jelas gagal kan? Setelah tewasnya Ali Khamenei bukan hancur negara, malah semakin kuat sampai sekarang kan. Kemudian yang kedua adalah Iran harus menyerah tanpa syarat yang diminta oleh Trump kan, tapi tidak ada. Ya bukan malah menyerah, tapi justru narasi yang dibangun oleh pemimpin Iran, termasuk oleh pemimpin spiritual yang baru Ayatollah Khamenei, adalah melakukan pembalasan atas apa yang dilakukan Amerika dan Israel dan banyaknya tewas di pimpinan Iran. Kemudian juga harus melakukan perlawanan sampai titik darah yang penghabisan, karena narasi yang dibangun oleh Iran sekarang itu terhadap rakyatnya bahwa negeri ini diserang. Mereka Amerika dan Israel yang menyerang duluan. Jadi posisi yang diserang. Kemudian yang kedua, ini adalah masalah eksistensi negara. Kalau Iran kalah, maka Iran itu akan dikuasai oleh Amerika dan Israel. Ini kan semua kilang minyaknya akan dikuasai oleh mereka. Itu tujuan yang utamanya kan, untuk menguasai kilang minyak Iran seperti Venezuela kan, kilang minyak sudah dikuasai oleh Amerika. Ini yang kemungkinan juga Rusia dan China tidak mau. Iran kalah. Karena kalau Iran kalah, ya tadi itu Amerika akan menguasai minyaknya Iran. Sedangkan 80% kebutuhan minyak Cina itu adalah dari Iran. Nah, kalau Iran ini kalah dan dikuasai Amerika, maka Amerika itu bisa mendikte Cina. Padahal Cina dan Amerika dalam keadaan perang dagang yang sangat sengit juga. Makanya Cina tidak mau. Tidak mau itulah. Tapi kalau kita bicara Cina atau kita bicara Tiongkok dan Rusia sudah sama-sama mengirim bantuan nyata begitu ke Iran. Apakah Indonesia juga harus melakukan hal yang sama? Nyata itu maksudnya apa? Intelijen? Mengirim obat-obatan, mengirim tim kemanusiaan, mengirim medis. Bisa saja. Kalau kayak Tiongkok sama Rusia itu kan sudah bukan hanya sebatas sampai teknologi, tapi masalah teknologi. Jadi masalah intelijen, data satelit semua itu Rusia sama Tiongkok membantu Iran. Jadi Iran itu menggunakan satelitnya Tiongkok sama Rusia, maka itu muncul kecurigaan. Mengapa rudal Iran ini sangat presisi, terutama yang ditembakkan ke negara-negara Arab Teluk, ke Arab Saudi, kemana? Saya waktu Iran menembak gedung kedutaan Amerika di Riyadh itu, saya juga heran kok bisa presisi banget. Saya kan sudah pernah ke komplek diplomatik di Riyadh kan, itu memang sangat eksklusif gitu ya, dan semua kedutaan ada di situ, termasuk kedutaan Indonesia di situ. Jadi kalau memang meleset sedikit aja,
itu yang kena kan kedutaan negara lain. Kan dampaknya bisa dampaknya bisa perang besar. Iya, bisa ini kan masalah diplomatik, politik, hubungan. Tapi sangat presisi kena itu kan luar biasa. Maka muncul ini pasti ada kekuatan lain di belakang Iran. Memang itu tidak bisa dibantah, yaitu Rusia sama Tiongkok. Rusia dan Tiongkok. Ya. Saya ingin geser ini ke Indonesia, Pak Mustafa. Ya. PMI di bawah Pak JK sudah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, juga tim medis kalau saya tidak salah, untuk ke Iran melalui Pakistan atau Turki. Itu pertimbangan masih berlangsung perang dan efisiensi yang terjadi. Sebenarnya dari sudut kemanusiaan di zona konflik, seberapa realistis sebenarnya rencana itu? Iran sendiri juga menyampaikan bahwa mereka minta dukungan untuk tenaga medis untuk diterbangkan ke Iran. Ya, menurut Palang Merah Iran, sekarang yang hancur akibat serangan Amerika sama Israel itu sudah hampir 20.000 bangunan sipil, termasuk gedung-gedung sekolah, klinik, termasuk gedung Palang Merah juga, dan seterusnya. Ya. Kemudian menurut Dubes Iran untuk PBB, Amir Said Irafani, bahwa yang tewas akibat serangan Israel dan Amerika itu sudah mencapai hampir 2.000. Dan sebagian besar rakyat sipil. Ya. Kemudian yang luka-luka apalagi sudah ribuan ya pasti. Tentu ini membutuhkan bantuan dari luar, kan gitu kan. Nah, kalau Indonesia punya inisiatif untuk mulai memberi bantuan kemanusiaan ke Iran, itu menurut saya positif aja. Cuman masalahnya sekarang teknis masuknya ke sana, itu terkait masalah keselamatan ya, itu harus juga dipertimbangkan bagaimana cara masuk ke Iran. Dan resiko keterlibatan Indonesia sendiri Pak Mustafa seperti apa? Nah, kan kita nggak mau nanti tarif kita tiba-tiba dinaikkan lagi oleh Amerika. Ya tentu pemerintah sini kan punya pertimbangan khusus kan. Ini kan masalah kemanusiaan. Mungkin kalau masalah sebatas kemanusiaan mungkin tidak sampai segitulah. Kecuali kalau dan mereka melihat itu bukan musuh ya. Bukan musuh. Kemanusiaan kan netral, sudah dijamin oleh hukum internasional kan. Nah, kecuali kalau masalah militer kayak Tiongkok sama Rusia itu beda lagi kan. Nah, tapi kalau sebatas kemanusiaan saya kira itu netral saja. Cuma tadi itu mekanisme masuknya ke Iran itu harus punya kalkulasi yang matang karena sekarang tidak ada tempat yang aman di Iran itu kan gitu. Baik. Terakhir sekaligus penutup dari cara Pak JK merespons krisis di Iran ini dengan menggabungkan pendekatan diplomatik dan kemanusiaan yang Anda sampaikan tadi serta keagamaan. Sebenarnya apa yang bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia dalam merumuskan respons terhadap krisis internasional? Ya, tentu semua pihak, tidak hanya Indonesia, perang ini kan segera berakhir. Semua menginginkan tidak ada perang. Kan begitu, rupiah terlalu anjlok, kemudian juga minyak sendiri di Amerika juga sudah akan dampak naik. Ke Indonesia juga kan. Betul. Sekarang minyak sudah 110 sekian, sudah melampaui 100 dolar lagi. Ya, sudah melampaui. Kemarin kan sempat turun 95, 97. Sekarang naik lagi ini. Karena tarik menarik setelah antara Iran sama Amerika kan. Ya. Jadi dampaknya sangat luar biasa ke Indonesia, seluruh dunia lah kan gitu kan. Tentu ini tidak semua pihak tidak ingin berkepanjangan kan. Ya, saya kira apa yang dilakukan Indonesia saat ini mungkin sudah sangat hebat banget, sudah bagus banget ya. Dari sisi kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu. Saya kira itu yang ini apa yang bisa dilakukan Indonesia. Sekaligus juga ya kalau bicara bagaimana bisa mengakhiri, memang repot ini. Karena memang ini di tangan Trump betul. Kecuali kalau Indonesia punya jalur khusus, bisa membujuk Trump, mengubah mindset, dan sekaligus untuk menuju berakhirnya perang itu segera mungkin. Anda melihat Indonesia mampu untuk menjadi mediator? Nah ini kan hanya harapan aja. Kita harapan. Saya tidak sampai ke situ. Kita harus selalu berharap dan harus selalu optimis. Pak Mustafa, terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Pemirsa, kita telah mendengar betapa perang modern hari ini bukan lagi sekedar medan fisik, tapi juga pertarungan narasi yang bisa membelah kesadaran. Ribuan mil jarak yang memisahkan, gempita perang kian membuncah. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa panas di sana jangan sampai membakar di sini. Saya Nasiti Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.